Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Aksara Islam. Sahabat beriman, riba merupakan salah satu perbuatan buruk yang dibenci Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an, pelaku riba akan mendapat hukuman yang sangat pedih di akhirat dan di dunia. Berikut ini ada 9 hukuman mengerikan yang akan diterima oleh pemakan uang riba. 1. Dosa riba yang paling ringan sama seperti menzinai ibu kandung sendiri. Dari Abdullah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, riba itu ada 73 pintu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hal tersebut pun dijelaskan lebih lanjut dalam sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang berbunyi, riba itu ada 70 dosa. Yang paling ringan adalah seperti seseorang menzinai ibu kandungnya sendiri. Hadis riwayat Ibnu Majah. 2. Memakan uang riba lebih parah dari 33 kali berzina. Keburukan riba juga disebutkan oleh seorang tabi'in yang bernama Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab rahimahullah menyatakan, aku berzina sebanyak 33 kali lebih aku suka daripada memakan 1 dirham riba yang Allah tahu aku memakannya ketika aku memakan riba. Hadis riwayat Ahmad. 3. Pada hari kiamat, orang yang memakan uang riba perutnya akan membesar dan dipenuhi dengan ular. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, pada malam Isra, aku mendatangi suatu kaum yang perutnya sebesar rumah dan dipenuhi dengan ular-ular. Ular tersebut terlihat dari luar. Aku pun bertanya, siapakah mereka wahai Jibril? Mereka adalah para pemakan riba, jawab beliau. Hadis riwayat Ibnu Majah. 4. Ketika di neraka, pemakan uang riba akan berenang di sungai yang airnya merah seperti darah dan disuapi batu sebagai makanannya. Dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menuturkan kunjungannya ke neraka. Kami mendatangi sungai yang airnya merah seperti darah. Tiba-tiba ada seorang lelaki yang berenang di dalamnya. Dan di tepi sungai ada orang yang mengumpulkan batu banyak sekali. Lalu orang yang berenang itu mendatangi orang yang telah mengumpulkan batu. Sembari membuka mulutnya, dan orang yang mengumpulkan batu tadi akhirnya menyuapi batu ke dalam mulutnya. Orang yang berenang tersebut akhirnya pergi menjauh sambil berenang. Kemudian ia kembali lagi pada orang yang mengumpulkan batu. Setiap ia kembali, ia membuka mulutnya lantas disuapi batu ke dalam mulutnya. Aku berkata kepada keduanya, apa yang sedang mereka lakukan berdua? Mereka berdua berkata kepadaku, berangkatlah, berangkatlah. Maka kami pun berangkat. Dalam lanjutan hadis tersebut dijelaskan pula, adapun orang yang datang dan berenang di sungai lalu disuapi batu, itulah pemakan riba. Hadis riwayat Bukhari. 5. Allah tidak akan menerima sedekah, infak, dan zakat yang dikeluarkan dari harta riba. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu thayyib, baik. Allah tidak akan menerima sesuatu melainkan dari yang thayyib, baik. Hadis riwayat Muslim. Masih berkaitan dengan hal yang sama, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang bersedekah dengan sebutir kurma dari hasil kerjanya yang halal, melainkan Allah akan mengambil sedekah tersebut dengan tangan kanannya.
lalu dia membesarkannya sebagaimana ia membesarkan anak kuda atau anak unta betinanya, hingga sampai semisal gunung atau lebih besar dari itu. Hadis riwayat Muslim. Pernyataan tersebut pun dikuatkan dengan ayat 39 dalam Quran surat Ar-Rum berikut ini. Dan sesuatu riba tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Quran Surat Ar-Rum ayat 39. Oleh karena itu, pelaku riba jelas tidak mendapatkan pahala saat hartanya diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Doa pemakan riba akan sulit dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan jauh sehingga rambutnya kusut, masai dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, wahai Robku, wahai Robku. Padahal makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram dan diberi makan dari yang haram. Maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan doanya? Hadis riwayat Muslim. 7. Badan yang tumbuh dari harta riba akan halal untuk disentuh api neraka. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah memberikan nasihat kepada Ka'ab mengenai riba. Nasihat tersebut berbunyi, wahai Ka'ab bin Uzrah, sesungguhnya daging badan yang tumbuh berkembang dari sesuatu yang haram akan berhak dibakar dalam api neraka. Hadis riwayat Tirmizi. 8. Apabila riba sudah merajalela, maka penduduk negeri tersebut telah menghalalkan diri mereka untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika riba sudah merajalela dan tersebar luas, itu artinya kaum dari negeri atau daerah tersebut berhak mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernyataan ini disampaikan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila telah marak perjinaan dan praktik ribawi di suatu negeri, maka sungguh penduduk negeri tersebut telah menghalalkan diri mereka untuk diazab oleh Allah. Hadis riwayat Al-Hakim. 9. Orang yang tidak memakan uang riba juga tetap bisa merasakan debunya. Tidak hanya orang yang memakan uang riba saja yang akan mendapatkan hukuman, sebab orang yang bukan pemakan riba pun tetap bisa merasakan debunya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang pada manusia suatu zaman tidak akan tersisa kecuali pemakan riba. Siapa yang tidak makan riba ketika itu, ia bisa memakan debunya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Abu Daud. Nah, itu dia sahabat beriman, 9 hukuman bagi orang yang memakan uang riba. Sekian dulu video dari kami. Jangan lupa dukung channel Aksara Islam dengan klik tombol subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.